Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan mata pelajaran matematika. Kali ini bersama saya Pak Kholik. Kali ini kita akan mempelajari satu materi dari kelas 7 semester 1, yaitu pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang memuat satu variabel berpangkat 1 dan dihubungkan dengan tanda tidak sama dengan. Nah, anak sekalian, materi kita kali ini insya Allah sangat berguna untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan penggunaan simbol-simbol aljabar. Nah, kita akan coba contoh-contoh atau sebelumnya, ya, sebelum ke contoh anak-anak, kita akan lihat dulu lambang tidak sama dengan. Lambang tidak sama dengan itu ada 4. Yang pertama adalah lebih dari, yang kedua adalah lebih dari sama dengan, yang ketiga kurang dari, dan yang keempat kurang dari sama dengan. Itulah 4 lambang tidak sama dengan. Nah, untuk selanjutnya kita akan lihat contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk masalah pertidaksamaan linear dengan satu variabel. Contoh pertama ini. Kita sering menjumpai rambu lalu lintas seperti ini. Pernah lihat kan? Di pinggir jalan ada yang 50 km, ada yang 60 km dan seterusnya. Anak tahu artinya itu? Ya. Jadi kalau anak-anak berkendara, mengendari sepeda motor atau kendaraan yang lain, kok menjumpai di pinggir jalan ada tanda 50 km, itu artinya kecepatan maksimum yang boleh adalah 50 km per jam. Lebih dari itu tentunya tidak diperbolehkan. Kalau kurang dari 50, tentunya diperbolehkan. Nah, ini nanti kita akan bisa tulis dalam bentuk aljabarnya. Ini contoh pertama. Ya. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Ini. Untuk menjadi anggota DPR, usia minimum adalah 21 tahun. Jadi usia 21 tahun adalah usia minimal. Kalau masih 20 tahun tentunya belum boleh jadi anggota DPR. Kalau lebih dari 20 tahun atau misalkan 30 tahun tentu diperbolehkan. Kemudian contoh yang ketiga, usia pemain sepak bola junior tidak boleh lebih dari 18 tahun. Berarti 18 tahun adalah usia maksimal. Misalkan usia 20, itu berarti sudah tidak boleh. Sudah menjadi pemain senior, ya. Kemudian contoh berikutnya nomor 4, jumlah dua bilangan tidak lebih dari 120. Apabila bilangan kedua merupakan 10 lebihnya dari bilangan pertama, tentukanlah batas nilai untuk bilangan pertama. Anak-anak, itulah beberapa contoh yang kita jumpai sehari-hari yang bisa diselesaikan dengan menuliskan contoh-contoh tadi dalam bentuk kalimat aljabar dan diselesaikan dengan menggunakan pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan memberikan beberapa contoh soal mengenai PTLSV. Ini, menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Contoh pertama, gambarlah grafik dari pertidaksamaan A, X kurang dari sama dengan 4, X elemen bilangan asli. Contoh kedua nanti, negatif 2 kurang dari sama dengan Z, kurang dari 3, Z elemen bilangan real. Nah, untuk yang pertama, perhatikan baik-baik. Saya tulis dulu soalnya. X kurang dari sama dengan 4. Dengan X elemen bilangan asli.
untuk menggambar dalam grafik anak-anak, kita gambar grafiknya, kita tentukan bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Karena yang diminta adalah bilangan asli yang kurang dari sama dengan 4, maka berapa saja bilangan itu, kita tandai dulu letaknya bilangan 4 di sini, kita kasih lingkaran. Kemudian karena di sini yang diminta adalah kurang dari sama dengan, berarti 4 itu menjadi penyelesaiannya. Nah, untuk membedakannya, maka lingkaran yang ada pada angka 4 kita arsir atau ditutup. Kemudian bilangan yang kurang dari 4 berapa saja? Tidaknya adalah 3, 2, dan 1. Nah, sehingga penyelesaian dari pertidaksamaan X kurang dari sama dengan 4 dengan X bilangan asli adalah 1, 2, 3, dan 4. Bisa ya? Baik, untuk berikutnya contoh soal nomor 2, menggambar grafiknya. Saya tulis dulu soalnya. Negatif 2 kurang dari sama dengan Z kurang dari 3 Z elemen bilangan real. Nah, kita buat garis bilangannya. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita menuliskannya secukupnya, ya, sesuai dengan batasan yang ada dalam soal. Negatif 2 kurang dari sama dengan Z. Berarti batasan sebelah kiri adalah angka negatif 2. Kita kasih tanda. Kemudian sebelah kanan yaitu angka 3. Ini. Yang diminta adalah bilangan yang terletak di antara negatif 2 dan 3. Tapi yang di kiri negatif 2 kurang dari sama dengan. Karena ada tanda sama dengan, berarti pada negatif 2 ini diarsir atau ditutup. Sedangkan pada angka 3 di sini hanya kurang dari, maka tidak perlu ditutup. Tapi dia hanya menjadi batasan 3 itu. Nah, karena diminta bilangan real, maka semua bilangan mulai dari negatif 2 sampai 3 ini yang kita tebalkan. Nah, artinya apa? Semua bilangan mulai dari negatif 2 sampai 3 itu menjadi penyelesaian dari pertidaksamaan min 2 kurang dari sama dengan Z kurang dari 3. Nah, inilah anak-anak, kita awali dulu dengan menggambar grafik dari soal PTLSV. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyelesaikannya dari soal PTLSV dengan contoh-contoh sebagai berikut. Baik, kita mulai contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3x min 5 kurang dari sama dengan 2x min 1 jika x elemen bilangan bulat. Lebih jelasnya coba kita lihat di papan tulis. Saya salin dulu soalnya. 3x min 5 kurang dari sama dengan 2x min 1. Nanti x-nya variabel pada bilangan bulat. Langkah pertama anak, kita kelompokkan dulu suku-suku yang jenis ekuivalen. Ruas kiri kita tambah 5, ruas kanan juga ditambah 5, menjadi 3x
min 5 ditambah 5 kurang dari sama dengan 2x min 1 ditambah 5. Jadi agar tetap seimbang, kalau kiri tambah 5, kanan ditambah 5. Selanjutnya kita sederhanakan ekuivalen 3x min 5 tambah 5 0 kurang dari sama dengan 2x min 1 tambah 5 adalah 4. Ya. Langkah berikutnya, 2x yang ada di kanan kita pindahkan ke kiri dengan cara menambah ruas kiri dan ruas kanan dengan 2x. Di sini berarti kita kurangi, ya, karena 2x bertanda positif, maka supaya 0 harus dikurangi 2x. Sehingga 3x min 2x kurang dari sama dengan 2x min 2x plus 4. Lanjut, ekuivalen 3x kurangi 2x adalah x kurang dari sama dengan 2x kurangi 2x 0, langsung ruas kanan menjadi 4. Inilah penyelesaian dari pertidaksamaan 3x min 5 kurang dari sama dengan 2x min 1, hasil terakhirnya x kurang dari sama dengan 4. Nah, kalau tadi itu disebut dengan himpunan penyelesaiannya, berarti kalau ditulis himpunan penyelesaiannya, kalau kita tulis dengan mendaftar anggota-anggotanya, berarti dimulai dari bilangan, karena di sana adalah bilangan bulat, berarti titik 3, kemudian ada mungkin 1, 2, 3, 4. 4 termasuk penyelesaian, karena ada tanda sama dengannya. Ini kalau kita gambar dalam bentuk garis bilangan, berarti ya, batasan kanan adalah angka 4, kemudian 3, 2, 1, dan seterusnya. Ini tertutup, 3 pun demikian, dan seterusnya sampai ke tak terhingga. Itulah anak-anak cara menyelesaikan soal PTLFC dari 3x min 5 kurang dari sama dengan 2x min 1. Nah, untuk lebih jelasnya kita ikuti lagi contoh yang kedua, yang tentunya insya Allah ada perbedaannya nanti. Baik, kita lihat contoh yang ketiga, anak-anak. Nah, ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x plus 3 lebih dari 5x min 9 jika x merupakan anggota dari 1, 2, 3 sampai dengan 10. Saya tulis dulu di papan. Kita ikuti langkah-langkah seperti di atas. Ekuivalen. Yang kiri kita kurangi 3, yang kanan juga dikurangi 3. Diperoleh 2x plus 3 min 3 lebih dari 5x min 9 min 3. Kita sederhanakan, ekuivalen 2x lebih dari 5x min 12. Kemudian 5x sebelah kanan kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga kedua ruas kita kurangi 5x. Ekuivalen 2x min 5x lebih dari 5x min 5x min 12. Lanjut, ekuivalen 2x kurangi 5x adalah negatif 3x lebih dari 5x kurangi 5x 0, tinggal negatif 12. Nah, pada bentuk ini anak sekalian, kalau kita perhatikan, koefisien dari x adalah bilangan negatif. Sehingga, kalau anak-anak menjumpai variabel x punya koefisien negatif,
maka harus dicarikan positif dulu. Caranya, ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga menjadi ekuivalen negatif 3X dikalikan negatif 1. Sebelah kanan negatif 12 dikalikan negatif 1. Begitu kita mengalihkan ruas kiri dan ruas kanan dengan negatif 1, maka tanda tidak sama dengannya harus dibalik. Yang semula lebih dari akan menjadi kurang dari. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya. Setelah itu kita sederhanakan lanjutnya. Ekuivalen 3X kali min 3 adalah 3X kurang dari 12. Kemudian ekuivalen ruas kiri kita bagi 3, ruas kanan dibagi 3 menjadi 3X per 3 kurang dari 12 per 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 3X bagi X adalah X kurang dari 12 bagi 3 adalah 4. Nah, inilah anak-anak hasil akhir dari soal di atas menjadi X kurang dari 4. Sehingga penyelesaiannya, kalau tadi adalah dibatasi bilangannya, ya, antara 1 sampai dengan 10, maka penyelesaiannya atau HP-nya, himpunan penyelesaiannya, hanya 1, 2, dan 3. Demikianlah kalau kita menjumpai koefisien yang negatif pada variabel, caranya dikalikan kiri kanan dengan negatif 1. Dan tanda tidak sama dengannya dibalik. Kalau semua lebih dari akan menjadi kurang dari. Sebaliknya kalau semua kurang dari menjadi lebih dari. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baiklah anak, untuk selanjutnya kita akan bahas dulu juga contoh yang ketiga ya, yang tentunya juga insya Allah beda dengan 1 dan 2. Baiklah, kita coba perhatikan contoh yang keempat, soal cerita. Coba saya bacakan dulu. Rumah Pak Yusuf dibangun di atas sebidang tanah berbentuk persegi panjang, yang panjangnya 20 meter dan lebarnya 6x-1 meter. Jika luas tanah Pak Yusuf tidak kurang dari 100 meter persegi, berapakah lebar terpendek tanah Pak Yusuf? Nah, anak-anak, soal yang panjang, yang berupa cerita seperti ini, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan PTLSV, yaitu dengan mengubahnya menjadi kalimat matematika. Yang pertama, diketahui di sana tanahnya Pak Yusuf panjangnya adalah 20 meter. Panjangnya 20 meter. Dan lebarnya adalah 6x-1 meter. Kemudian, jika luas tanah Pak Yusuf tidak kurang dari 100 meter persegi, berarti luasnya minimal 100 meter persegi. Lebih boleh. Maka di sini kita akan selesaikan dulu. Masih ingat ya, rumus luas persegi panjang ya. Luas sama dengan panjang kali lebar. Coba kita isikan dulu. Panjangnya adalah 20 dikalikan lebarnya 6x-1. Kita selesaikan dulu. 20 kali 6x 120x min 20 kali 1 min 20. Nah, ini luas kalau kita tulis dalam bentuk aljabar. Kemudian kembali pada soal tadi, jika luas tanah Pak Yusuf tidak kurang dari 100 meter persegi,
Kalau ditulis dalam bentuk aljabarnya berarti L lebih dari sama dengan 100. Nah, ini yang harus jeli anak-anak ya. L lebih dari sama dengan 100. 100 adalah luas minimal. Kemudian L-nya kita ganti dengan ini. Diperoleh ekuivalen 120X min 20 lebih dari sama dengan 100. Nah, baru menyelesaikannya sama dengan contoh-contoh yang di atas tadi. Baik, kita lanjutkan. Ekuivalen ruas kiri ditambah 20, ruas kanan tambah 20 menjadi 120X min 20 tambah 20 lebih dari sama dengan 100 ditambah 20. Selanjutnya, ekuivalen 120X 0 lebih dari sama dengan 120. Kemudian langkah berikutnya, kedua ruas kita bagi dengan 120, maka diperoleh 120X per 120 lebih dari sama dengan 120 per 120. Hasil akhirnya diperoleh X lebih dari sama dengan 1. Inilah hasil X. X-nya lebih dari sama dengan 1. Kembali ke pertanyaan, berapakah lebar terpendek tanah Pak Yusuf? Kita tinggal mensubstitusi X ke dalam L tadi. Sehingga diperoleh L sama dengan 6X min 1 meter. X-nya kita ganti dengan 1 dikurang 1 meter. 6 kurangi 1, 5 meter. Jadi jawabannya lebar dari tanah Pak Yusuf minimal harus 5 meter agar mencapai luas minimalnya 100 meter persegi. Nah, itulah anak-anak 4 contoh yang sudah saya berikan. Mudah-mudahan bisa membantu anak-anak untuk menyelesaikan soal-soal yang saya berikan nanti, yaitu untuk latihan di rumah. Ya, nah, soalnya demikian. Ada 6 soal yang saya berikan. Ya. Yang pertama adalah 2X min 7 lebih dari sama dengan 8X plus 5. Ini cara mengerjakannya seperti contoh nomor 2 tadi, atau nomor 3 tadi ya, yang mengalihkan ruas kiri dan ruas kanan dengan negatif 1. Kemudian ini hasilnya. Oke. Soal nomor 2, ada pecahannya 2/3 ya. Nanti bagaimana cara menjadikannya bilangan bulat 2/3 itu? Tentu harus dikalikan kiri dan kanan dengan bilangan yang sama ya. Contoh yang ketiga, ini ruas kirinya mengalihkannya dulu 3 dikalikan X, kemudian 3 dikalikan 1, kemudian seterusnya seperti contoh yang saya berikan. Kemudian yang keempat juga hampir sama dengan contoh nomor 3. Soal nomor 3 menurut saya mengalihkan dulu ya, 2 dengan 3X dan 2 dengan min 1. Contoh yang kelima, soal cerita, nanti bisa dibaca sendiri. Dan contoh ke-6, ini yang kelima. Dan contoh yang ke-6 pun demikian, soal cerita, yang nanti anak-anak bisa mengerjakan di rumah. Mungkin minta bantuan kakak atau bapak ibu yang kebetulan guru matematika ya, insya Allah akan didampingi. Saya kira itulah anak-anak sekalian yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat belajar, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.